Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yulian Rahman, SPD, Guru IPA di SMP Negeri 1 Tibawa. Nah adik-adik, pertemuan pertama kita kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Materi ini merupakan materi awal IPA untuk kelas 7. Jadi untuk adik-adik yang kelas 7 selamat ya, kalian sudah duduk di bangku SMP. Nah, di waktu SD kalian sudah belajar IPA. Jadi apa itu IPA? IPA itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, kira-kira apa saja yang ada di sekitar kita? Lihat gambar ini ya. Jadi yang di sekitar kita ada matahari, awan, rumah, manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Itu merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dalam IPA, semua benda-benda yang ada di sekitar kita akan kita pelajari mengenai objek pengamatan IPA yang terdiri atas objek biotik dan objek abiotik. Nah, objek biotik terdiri atas benda hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Itu adalah contoh dari objek biotik. Nah, objek abiotik adalah objek yang terdiri atas benda tak hidup atau benda mati. Contohnya batu, air, tanah, udara, rumah, awan, dan matahari. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda yang ada di alam, baik objek yang kecil, contohnya virus, atom atau partikel-partikel yang paling kecil yang disebut atom, itu juga disebut benda-benda yang sangat kecil. Nah, objek sedang misalnya pohon, manusia. Adapun objek besar seperti lautan, luar angkasa atau jagat raya. Untuk memperoleh suatu objek pengamatan diperlukan langkah-langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah keilmuan. Metode ilmiah tersebut yang pertama adalah kita merumuskan masalah. Misalnya kita akan meneliti atau mengamati tentang pertumbuhan kacang hijau. Apakah kacang hijau itu dapat tumbuh di tempat yang gelap? Nah, setelah merumuskan masalah, kita mengumpulkan data, yakni kita bisa mencari data tentang kacang hijau, tentang pertumbuhan tanaman, cahaya, atau pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Kita bisa menemukannya lewat internet atau buku-buku yang relevan. Setelah mengumpulkan data, dengan membuat data kita membuat hipotesis atau dengan jawaban sementara, misalnya ya, kacang hijau dapat tumbuh di tempat yang gelap. Nah, setelah itu kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Dengan percobaan ini kita akan membuktikan hipotesis kita benar atau tidak. Nah, setelah melakukan percobaan, tentu kita akan mendapatkan hasil dari percobaan. Nah, setelah itu buat kesimpulan. Misalnya dari percobaan tersebut membuktikan bahwa kacang hijau dapat tumbuh di tempat gelap tetapi dalam waktu yang lama. Setelah menarik kesimpulan, kita mempublikasikan hasil kita dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar-gambar yang relevan. Dalam penyelidikan IPA ada 3 keterampilan yang harus kita miliki, yaitu yang pertama adalah observasi.
atau pengamatan. Pengamatan ini menggunakan panca indera, termaksud melakukan pengukuran dengan ukuran yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi. Kemudian yang kedua adalah interferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Contoh ciri-ciri pohon, warna daun hijau, batang besar, dan lain-lain. Penjelasan ini menunjukkan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Kemudian mengkomunikasikan. Kita mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dapat dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Dengan keterampilan ini, kita dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk pemaksiran atau penarikan kesimpulan. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sangat kompleks, sehingga untuk memudahkan dikelompokkan menjadi beberapa cabang ilmu yang terdiri dari fisika, yakni mempelajari aspek mendasar alam yang terdiri dari materi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian kimia, yakni meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Kemudian biologi, yakni ilmu yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian yang keempat adalah ilmu dan antariksa, yakni asal mula perkembangan dan keadaan bumi, bintang-bintang, planet-planet, dan benda langit lainnya. Jadi, adik-adik, dengan belajar IPA ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan, yakni yang pertama, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, kita jadi tahu mengapa matahari dapat bersinar. Kemudian, kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalkan, apakah bunga yang kita tanam akan tumbuh. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dan yang keempat adalah kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Baik adik-adik, demikian video pembelajaran kita kali ini tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebagai bahan evaluasi, ada hal yang adik-adik harus lakukan. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap 2 objek biotik dan 3 objek abiotik di sekitarmu. Kemudian, komunikasikan ciri-ciri objek hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel. Contoh tabel Ibu sudah kasih di sini, nanti dikerjakan, kirim tugasnya melalui Classroom. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di WA ataupun kolom komentar pada Google Classroom. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.